Ketika suara Mu Chen yang dalam dan tenang terdengar di puncak gunung yang megah, ekspresi wajah Lin Zeng, Yao Qingsan, dan Gu Tianyan membeku saat bayangan aneh muncul di mata mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pemuda di depannya hanyalah siswa baru. Namun, siswa baru itulah yang akhirnya membedakan dirinya di atas yang lain dalam perburuan ini, dan bahkan menjadi representasi yang terkuat di antara para siswa. Masalah seperti ini membuat Gu Tianyan merasa sangat tidak percaya. Saat ketiga jenderal besar masih berstatus pelajar, siswa baru bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam perburuan, bahkan untuk menjadi representasi kekuatan. Siswa-siswamu juga sangat menarik. Lin Zeng menggelengkan kepalanya, sebelum menatap Shen Changsheng di depannya, yang sikapnya sangat mencengangkan, dan tidak sedikit pun lebih lemah dari dirinya. Berbicara kepadanya, Lin Zeng berkata, namun, aku harap dia benar-benar hebat. Haha, Shen Changsheng tertawa, sebelum menjawab, saudara senior Lin Zeng, harap santai saja. Siswa yang kami bawa pasti akan menang, apapun yang terjadi. Sementara Lin Zeng dan Shen Changsheng sedang asyik menikmati acara olengnya, Li Xuantong dan Yao Qingsan juga menunjukkan keahliannya dalam bermain catur. Ditambah dengan berbagai skill dan tekniknya, ingin cepat mencari kemenangan dalam satu langkah. Sementara di sisi lain, Gu Tianyan tersenyum berkata, meskipun kekuatanmu tampaknya tidak terlalu kuat, keberanianmu tidaklah kecil. Penempatan ini bukanlah sesuatu yang berani diterima oleh orang biasa. Dia pernah menjadi siswa, dan juga pernah berpartisipasi dalam perburuan, dan bahkan merupakan perwakilan siswa terkuat di angkatan itu. Oleh karena itu, dia sangat jelas betapa besarnya tekanan yang diberikan di tempat itu. Dengan kekuatan seperti itu, Mu Chen masih mampu berdiri. Tekanan seperti ini sungguh luar biasa. Poin inilah yang membuat Mu Chen merasa senang di mata Gu Tianyan. Meskipun tempat ini sangat menegangkan, seseorang harus berdiri. Mu Chen menjawab dengan suara lembut. Mendengar jawabannya, Gu Tianyan menganggukkan kepalanya sebelum mundur 2 langkah. Dia perlahan-lahan berbicara, melihat keberanianmu, aku akan membiarkanmu mengambil serangan pertama. Bagaimanapun, Gu Tianyan memiliki kesombongan dalam darahnya, dengan kekuatannya jauh melebihi Mu Chen. Dia juga lebih tua, oleh karena itu, dia merasa tidak ada gunanya melepaskan serangan pertama. Kalau begitu, aku akan berterima kasih pada kakak senior Gu. Mu Chen tidak bodoh melepaskan kesempatan seperti ini. Saat ini, dia adalah pihak yang lebih rendah. Gu Tianyan dengan lemah menganggukkan kepalanya. Tentu saja, ketegasan Mu Chen membuatnya merasa cukup puas. Jika dia terus memaksakan jalannya dalam pertarungan, itu hanya akan menyia-nyiakan kerja keras semua orang dan menjadikannya bahan lelucon. Mu Chen menarik napas dalam-dalam. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tubuhnya melayang ke belakang. Detik berikutnya, dia duduk tinggi di udara, dan matanya perlahan mulai menutup. Setelah melihat ini, Gu Tianyan sedikit terkejut, sebelum ekspresi aneh muncul dari matanya. Ini karena dia menyadari segel spiritual mulai mengembun di sekitar tubuh Mu Chen. Jadi dia adalah master formasi spiritual. Gu Tianyan mengerti dalam sekejap, sebelum ekspresi ketertarikan muncul dari matanya. Kondisi mental Mu Chen sudah tenang. Dia memblokir semua gangguan yang datang dari dunia luar saat keadaan mentalnya tenggelam, berusaha keras untuk menemukan perasaan ajaib yang dia rasakan ketika membuka mata batin. Menghadapi lawan setingkat Gu Tianyan, dia sama sekali tidak memiliki peluang menang sedikit pun, karena dia tidak memiliki kualifikasi untuk melanjutkan pertarungan. Dia harus menggunakan metode aslinya saat dia mengambil tindakan, jika tidak, dia tidak akan memiliki peluang sukses sedikit pun. Menyusun formasi spiritual peringkat 5 jelas merupakan salah satu metode terkuat yang dimiliki Mu Chen. Saat ini, Mu Chen adalah master formasi spiritual peringkat 4. Ingin berhasil menyusun formasi spiritual peringkat 5, dia harus mengandalkan keadaan mata batin. Namun, sampai sekarang, Mu Chen tidak punya jaminan untuk memasuki keadaan ini. Mu Chen telah benar-benar tenang saat segel spiritual terus mengembun di sekujur tubuhnya. Namun, dia tidak memiliki niat untuk membawa hal ini selangkah lebih tinggi. Langkah yang tidak tergesa-gesa atau terburu-buru ini terus menyebar. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya sudah tertuju pada tubuh Mu Chen. Bahkan di alun-alun utara, semua orang telah mengarahkan pandangan mereka ke arahnya.
Mereka semua ingin tahu persis apa yang ingin digunakan Mu Chen untuk melawan Gu Tianyan, yang kekuatannya berada di fase awal Tongtian. Di podium alun-alun utara, beberapa tetua mulai menyipitkan mata saat mereka melihat layar cahaya raksasa di langit yang menunjukkan pertarungan tingkat Tongtian. Ini sudah cukup untuk memicu minat mereka. Oh! Mata dekan Taichang, yang sedalam langit berbintang, tiba-tiba mengalami fluktuasi samar saat dia melihat dengan takjub sosok Mu Chen di layar cahaya. Di sampingnya, sejumlah tetua berambut putih mulai mengeluarkan suara kaget. Fluktuasi ini. Mata tetua berambut putih bersinar sedikit, sebelum berkata sambil tersenyum lembut, menarik. Mu Chen ini tampaknya memiliki bakat tinggi dalam pelatihannya dalam formasi spiritual. Dia sebenarnya mampu mencapai kontak awal dengan keadaan mata batin. Tidak sederhana. Saat suara penatua berambut putih terdengar, di puncak raksasa, fluktuasi energi spiritual di sekitar tubuh Mu Chen tiba-tiba meletus. Segel spiritual yang sudah terbentuk lenyap dalam sekejap, sebelum mengembun lagi dengan kecepatan yang mencengangkan. Jumlah segel spiritual juga meningkat secara eksplosif beberapa kali lipat. Dalam kurun waktu singkat, jumlahnya telah melampaui lebih dari 200. Formasi spiritual peringkat 5. Banyak orang tanpa sadar berteriak kaget. Hanya ketika menyusun formasi spiritual peringkat 5 seseorang membutuhkan begitu banyak segel spiritual. Ekspresi wajah Gu Tianyan berubah saat dia menatap Mu Chen dengan sedikit heran. Mu Chen ini benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Tidak heran mengapa dia bisa mendapatkan slot ketiga. Di sekitar tubuh Mu Chen, ratusan segel spiritual bergegas menuju langit, sebelum dengan cepat berasimilasi ke udara. Seketika, energi spiritual dunia meledak. Ketika energi spiritual menyapu seperti angin kencang, mereka mengambil bentuk di cakrawala. Sinar energi spiritual yang sangat rumit dengan cepat membentuk garis besar. Pada saat berikutnya, mereka telah membentuk susunan cahaya energi spiritual yang sangat besar dan samar-samar terlihat di langit, sementara fluktuasi energi spiritual yang kejam menyembur keluar. Saat susunan cahaya menyelimuti cakrawala seperti dua teratai ungu, ia perlahan berputar, memancar dengan tekanan yang menakjubkan. Pada saat ini, Mu Chen membuka matanya dan melihat formasi spiritual yang terbentuk, sebelum menghembuskan napas lega. Meski waktu yang dibutuhkannya terbilang lama, namun untungnya ia berhasil mengaturnya. Tidak buruk. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu mampu menyusun formasi spiritual peringkat 5. Saat ini, Gu Tianyan perlahan berbicara. Sambil mengangkat kepalanya untuk melihat formasi spiritual yang sangat besar, dia tersenyum tipis sambil berkata, "Jadi, ini metodemu?" Setelah mendengar kata-katanya, Mu Chen tersenyum tipis. Dengan mengepalkan telapak tangannya, bola logam, yang ditutupi bintik-bintik karat, muncul dalam sekejap. Dengan jentikan jarinya, bola metalik itu melesat keluar. Sinar energi spiritual yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi meletus. Di bawah tatapan kaget dari banyak orang, itu dengan cepat terbentuk. Fluktuasi energi spiritual yang berasal darinya tidak lebih lemah dari formasi spiritual peringkat 5 yang baru saja berhasil diatur oleh Mu Chen. Itu berarti formasi spiritual ini adalah formasi spiritual peringkat 5. Tanpa diduga, Mu Chen telah mengeluarkan dua formasi spiritual peringkat 5 sekaligus. Saat Gu Tianyan menatap benda-benda raksasa di langit, ekspresi tenang di wajahnya akhirnya mulai menjadi suram. Susunan cahaya raksasa itu perlahan berputar di udara. Fluktuasi energi spiritual menakutkan yang memancar darinya telah memadat, menyebabkan badai energi spiritual yang tak menentu mengepul, bahkan menyebabkan beberapa distorsi muncul di langit. Ketika dua formasi spiritual peringkat 5 muncul pada saat yang sama, kekuatan mereka sangat mencengangkan. Dengan sedikit keterkejutan, banyak orang melihat pemandangan di depan mereka. Meskipun mereka bisa menebak bahwa Mu Chen mempunyai beberapa metode tersembunyi, mereka tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar bisa memunculkan dua formasi spiritual peringkat 5 sekaligus. Tatapan para siswa yang tak terhitung jumlahnya yang berpartisipasi dalam perburuan berubah menjadi panas, tetapi tidak tersulut oleh api harapan. Adapun Lin Zheng dan Yao Qingshan, keduanya sedikit terkejut ketika mereka berpikir, tidak heran mengapa Shen Changsheng dan Li Xuantong bersedia mengizinkan siswa baru, yang kekuatannya hanya pada fase awal tahap Huatian, untuk maju dan bertarung. Jadi, siswa baru ini tidak sesederhana itu.
Sepertinya pertarungan kali ini sungguh menarik. Dua formasi spiritual peringkat 5. Gu Tianyan juga mengangkat kepalanya dan menatap ke arah dua benda besar di langit. Tekanan energi spiritual yang menyapu mereka telah membuat pakaiannya mengepak dengan keras. Rambut merah menyalanya berkibar-kibar, dan ekspresinya akhirnya berubah suram. Mampu menyebabkan banyak keributan dengan kekuatanmu di fase awal Huatian. Kamu benar-benar luar biasa, kata Gu Tianyan perlahan. Aku berhasil membentuknya yang cepat. Jika ini adalah pertarungan hidup atau mati, aku mungkin tidak punya waktu lama untuk mengatur formasi spiritual ini, jawab Mu Chen sambil menggelengkan kepalanya. Dengan kekuatanku saat ini, menyusun formasi spiritual peringkat 5 masih agak sulit. Apalagi tingkat keberhasilannya tidak 100%. Jika dia tidak dapat melakukan kontak dengan keadaan mata batin, dia mungkin tidak dapat mencapai langkah ini. Adapun benih formasi spiritual, itu sepenuhnya bergantung pada kekuatan eksternal. Harta karun itu adalah sesuatu yang digunakan Mu Chen untuk menakut-nakuti orang. Namun, sampai sekarang, dia tidak punya pilihan selain menggunakannya. Bagaimanapun, Mu Chen merasa bahwa dia tidak mampu mengalahkan Gu Tianyan hanya dengan menggunakan satu formasi spiritual peringkat 5. Hasilnya lebih penting daripada prosesnya. Itu juga tergantung pada apakah kamu mampu mencapainya, kata Gu Tianyan sambil tersenyum tipis. Bayangan merah tampak muncul dari dalam matanya. Detik berikutnya, tangannya mulai terentang perlahan. Mirip dengan api, energi spiritual berwarna merah tua meletus dari dalam tubuhnya. Saat ini, suhu di belahan dunia ini sepertinya meningkat, sementara tanah tempat dia berdiri menjadi kering. Biarkan aku melihat seberapa kuat kekuatan kedua formasi spiritual peringkat 5 MU. Mengambil napas dalam-dalam, Mu Chen dengan lembut menganggukkan kepalanya. Tanpa mengatakan omong kosong lagi, dia mengangkat kepalanya dan menatap ke arah dua formasi spiritual raksasa di langit. Selain formasi spiritual teratai iblis, formasi spiritual yang disusun oleh benih formasi spiritual disebut formasi spiritual yin misterius. Itu juga merupakan formasi spiritual peringkat 5. Namun, menurut perkiraan Mu Chen, formasi spiritual yin misterius ini hanya dapat dianggap sebagai peringkat awal di antara formasi peringkat 5. Itu berarti ia hanya bisa mencapai prestise yang mirip dengan fase awal Tongtian. Jika dua formasi spiritual peringkat 5 meledak secara bersamaan, mereka seharusnya mampu menghadapi Gu Tianyan, bukan? Saat mata Mu Chen berbinar, dia tidak lagi ragu-ragu. Tangannya langsung bersatu membentuk segel dan menyebabkan kedua formasi spiritual diaktifkan. Zeblar ledakan. Setelah diaktifkan, dua formasi spiritual raksasa itu langsung berputar dan energi spiritual menakjubkan terpancar darinya. Saat dua teratai ungu berputar, kelopak ungunya mulai terlipat. Di tengahnya, cahaya ungu, yang telah dikompresi hingga titik ekstrim di mana mereka terbentuk, menyembur keluar. Di tempat mereka bertabrakan, sebuah teratai bercahaya setinggi kurang lebih 3 meter terbentuk. Ukuran teratai bercahaya ini pun tidak kecil. Itu berdenyut mirip dengan detak jantung. Saat ia berdenyut, fluktuasi yang mengerikan mulai memancar darinya. Enges. Di sisi lain, formasi spiritual yin misterius juga telah meletus, menyebabkan udara dingin dunia mengembun. Detik berikutnya, ia membentuk aliran berwarna ungu di tengah formasi spiritual. Alirannya memercik saat mengalir, menyebabkan udara yang sangat dingin memancar keluar. Menarik. Api berkobar di dalam diri Gu Tianyan saat dia perlahan mengepalkan tangannya. Terima ini, kakak senior Gu. Di langit, dengan ekspresi bermartabat di wajahnya, Mu Chen mengulurkan jari kurusnya dan mengetuk udara. Saat ujung jarinya turun, riak-riak tampak menyebar dari angkasa. War blast. Di tempat ujung jari ditepuk, teratai bercahaya yang berdenyut melesat. Mirip dengan ular piton hitam raksasa, aliran berwarna ungu juga melonjak, dengan udara sangat dingin yang terkandung di dalamnya bahkan menyebabkan udara menjadi beku. Selieret desir. Dua serangan menakjubkan itu melintas di cakrawala, mirip dengan kilat. Di hadapan tatapan cemas yang tak terhitung jumlahnya, mereka dengan kasar bergegas menuju Gu Tianyan. Hati semua orang yang menonton berdetak kencang. Terlepas dari lingkungan sekitar Gunung Roh atau alun-alun utara, semua orang telah membuka mata lebar-lebar dan mengepalkan tangan.
Di bawah tatapan penuh perhatian dari banyak orang, wajah Gu Tianyan berubah menjadi sangat suram. Melihat dua serangan mengerikan yang menyapu ke arahnya, dia tiba-tiba menyatukan kedua tangannya. Energi spiritual berwarna merah tua langsung meledak, mirip dengan neraka. Seni ilahi peradangan surgawi, perlindungan naga api. Mengikuti suara berat yang terdengar dari Gu Tianyan, energi spiritual yang tak terbatas mengembun dengan panik. Saat auman naga yang menakjubkan terdengar, energi spiritual berubah menjadi naga menyala yang mengeliat. Sambil mengaum panjang, ia menempati ruang di bawah Gu Tianyan, tubuh raksasanya berkilau dengan cahaya yang tidak bisa dihancurkan. Dia sebenarnya menggunakan pertahanan terkuatnya. Setelah melihat ini, mata Lin Zheng dan Yao Qingshan sedikit berkontraksi. Mereka berpikir, sepertinya Gu Tianyan pun merasakan tekanan. Dia segera memanfaatkan pertahanan terkuatnya saat bergerak. Roar mengaum. Saat naga api itu duduk, dua seberkas cahaya sudah melolong. Tanpa sedikit pun keraguan, mereka menyerangnya dengan keras tanpa sedikit pun belas kasihan. Blar! Pada saat terjadi benturan, suara teredam yang membuat hati semua orang bergetar terdengar. Detik berikutnya, semua orang melihat gelombang kejut spiritual raksasa setinggi 1000 meter, menyapu dengan retakan meluas dengan cepat dari titik tumbukan. Melihat gelombang kejut yang menyapu, Mu Chen segera memamerkan teknik naga mengangkasa yang telah dia persiapkan sebelumnya. Saat bayangan naga muncul, dengan sekejap, dia muncul ribuan meter jauhnya, menghindari ledakan yang datang. Setelah menghindari gelombang kejut, Mu Chen melihat ke arah puncak raksasa dengan keseriusan yang tak tertandingi terlihat di matanya. Dia tidak tahu persis apa akibat dari serangan yang dia kirimkan. Dia berharap hal ini akan memberikan dampak, lagi pula, dia tidak dapat mengatur serangan seperti itu lagi. Dia juga tidak dapat menggunakan benih formasi spiritual untuk kedua kalinya. Bukan hanya dia yang mempunyai pemikiran seperti itu. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya terkunci erat pada area yang dipenuhi debu saat semua orang mengepalkan tangan mereka dengan erat. Tidak mudah bagi Mu Chen untuk mencapai langkah seperti itu. Jika pertarungan ini bisa berakhir di sini, itu akan menjadi hal yang sangat baik bagi mereka. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, debu di puncak raksasa itu akhirnya perlahan menghilang. Setelah debu menghilang, sesosok tubuh secara bertahap menjadi semakin jelas. Gu Tianyan masih berdiri di puncak raksasa. Hati banyak orang tampaknya menjadi dingin pada saat ini ketika mereka menatap tajam ke arah laki-laki yang berdiri di puncak raksasa, yang rambut merahnya mirip dengan api yang menari-nari di terpa angin. Gu Tianyan sebenarnya berhasil menerima serangan dari dua formasi spiritual peringkat 5. Dia ternyata cukup tangguh. Sayang sekali. Desahan bergema di hati setiap orang. Sementara di sekitar sunyi senyap, Gu Tianyan sedikit gemetar saat lengan baju di sekitar tangannya langsung berubah menjadi debu. Detik berikutnya, semua orang melihat darah segar menetes dari lengan kirinya. Sedangkan untuk lengan kanannya, ia sedikit menggantung seolah-olah telah kehilangan seluruh kekuatannya. Lengan Gu Tianyan sepertinya lumpuh sementara akibat tabrakan sebelumnya. Di bawah tatapan semua orang, Gu Tianyan memutar energi spiritualnya, menyebabkan noda darah di lengannya perlahan-lahan menguap. Mengangkat kepalanya, seseorang dapat dengan jelas melihat keseriusan yang ekstrim di matanya. Untungnya, aku tidak lengah. Jika tidak, aku mungkin sudah kalah. Suara Gu Tianyan terdengar sangat dalam. Jika dia tidak dengan cerdik memanfaatkan pertahanan terkuatnya, luka yang dideritanya mungkin akan lebih parah. Setelah mendengar kata-katanya, Mu Chen tertawa tak berdaya dan berpikir, Gu Tianyan tidak dapat disangkal adalah salah satu dari 3 jenderal besar. Dia benar-benar tidak mudah untuk dihadapi. Mu Chen telah memberikan yang terbaik, namun, dia hanya bisa melumpuhkan satu lengannya untuk sementara waktu. Gu Tianyan menatap Mu Chen dengan muram tanpa berbicara dan bahkan tanpa melakukan gerakan apapun. Semua orang tahu itu karena dengan kehilangan formasi spiritual peringkat 5, jika Mu Chen tidak memiliki metode lain, pertarungan ini tidak akan ada gunanya lagi. Tentu saja, Gu Tianyan tidak akan memberi Mu Chen kesempatan kedua untuk mengatur formasi spiritual apapun. Dalam keheningan yang menutupi langit, di bawah tatapan penuh perhatian semua orang, mata Mu Chen mulai menutup kembali secara perlahan. Saat Mu Chen menutup matanya lagi, semua orang langsung terkejut. Bahkan Shen Changsheng dan Li Xuantong dengan kasar mengontraksikan mata mereka.
Dari kelihatannya, Mu Chen belum menghabiskan seluruh kemampuannya. Dia masih punya beberapa metode tersembunyi. Pada saat ini, Mu Chen jelas tidak akan menggunakan formasi spiritualnya, karena pembentukannya memerlukan cukup banyak waktu. Selain itu, Gu Tianyan tidak akan memberinya kesempatan untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, ia perlu menggunakan metode lain. Namun, metode apa yang benar-benar memungkinkan dia, yang kekuatannya berada di fase awal Hua Tian, untuk melawan Gu Tianyan? Tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menatap tajam ke arah Mu Chen di langit. Pada saat ini, dahi Gu Tianyan sedikit berkerut. Meskipun ia tidak berasumsi bahwa Mu Chen hanya berpura-pura, setelah mengalami formasi spiritual peringkat 5 sebelumnya, ia tidak akan menganggap Mu Chen sebagai siswa baru biasa lagi. Namun, mengenai metode apa yang akan digunakan Mu Chen untuk melawannya, dia tampak sedikit penasaran. Lagi pula, metode umum pasti tidak akan mampu mengalahkan seseorang dari fase awal Tong Tian, apalagi dia masih di fase awal Hua Tian. Di udara, Mu Chen yang matanya tertutup rapat tidak membuat semua orang menunggu lama. Petir samar-samar terlihat di sekujur tubuhnya saat mulai muncul, sementara kulitnya mulai berubah warna keperakan, sedikit demi sedikit. Gemuruh guntur terdengar pelan. Apakah itu tubuh Dewa Petir? Setelah melihat ini, jejak kekecewaan dan keraguan melintas di mata Shen Changsheng dan Li Xuantong. Mereka juga pernah berlatih tubuh Dewa Petir sebelumnya. Meski mampu meningkatkan kekuatan tempur seseorang, namun masih jauh dari mampu menggantikan perbedaan antara Mu Chen dan Gu Tianyan. Jika Mu Chen mencoba menggunakan ini untuk melawan Gu Tianyan, hasilnya sudah terlihat jelas. Di langit, mata Mu Chen perlahan terbuka saat kilat menyambar di dalamnya. Busur petir menari dan melompat ke sekeliling tubuhnya saat kekuatan penghancur samar-samar memancar keluar. Kekuatannya meningkat. Mata Gu Tianyan sedikit menyipit saat kekecewaan melintas di dalam dirinya dan dia berpikir, ini masih jauh dari cukup. Yang merasakan hal ini bukan hanya mereka saja. Bahkan para siswa yang berpartisipasi di sekitar Gunung Roh sedikit mengernyitkan dahi saat beberapa kekhawatiran muncul di mata mereka. Meski aura Mu Chen semakin kuat, auranya jelas masih jauh dari mampu menandingi Gu Tianyan. Namun, menghadapi tatapan yang mengarah padanya, Mu Chen tidak terlalu peduli tentang itu, tatapannya hanya terfokus pada Gu Tianyan. Detik berikutnya, dia maju selangkah. Dengan tubuhnya yang berubah menjadi sambaran petir, dia melesat ke depan. Gu Tianyan tidak bergerak sedikit pun saat dia melihat ke arah Mu Chen yang meluncur seperti sambaran petir. Sambil menggelengkan kepalanya dengan lembut, dia berpikir, apakah Mu Chen mencoba memecahkan toples? Memberikan senyuman tak berdaya, dia hanya mengabaikannya. Dengan putaran telapak tangannya, energi spiritual berwarna merah tua muncul, mirip dengan nyala api yang menari, dan fluktuasi yang tak terbatas mulai memancar. Sering. Kecepatan Mu Chen sangat cepat. Dalam beberapa tarikan napas, dia tampak muncul di hadapan Gu Tianyan. Tanpa sedikit pun keraguan, dia segera mengepalkan tinjunya. Energi spiritual yang terbakar dengan api biru menyembur keluar sambil membawa fluktuasi yang kuat. Hal ini bahkan menyebabkan tanah retak karena kekuatan serangan penuhnya. Angin kencang menyebabkan rambut Gu Tianyan bergetar. Namun, yang terakhir hanya menggelengkan kepalanya dengan lembut. Mengepalkan jarinya erat-erat, pada saat berikutnya, Gu Tianyan juga mengirimkan tinju yang bergemuruh. Wah! Melihat tinju yang akan saling bertabrakan dalam sekejap, desahan pelan terdengar di hati semua orang yang menonton. Bahkan ada beberapa orang yang memalingkan muka. Dalam konfrontasi langsung seperti itu, Mu Chen tidak memiliki peluang menang sedikit pun. Wang Tong dan yang lainnya tertawa getir, sebelum menggelengkan kepala dan menghela nafas. Wajah manis Sulinger menjadi pucat saat ini. Hanya Luoli, yang berdiri di sampingnya, yang masih memiliki mata jernih, sambil menatap Mu Chen dengan erat, karena dia sangat mengenalnya. Terlepas dari betapa sulit situasinya, dia tidak akan pernah melakukan tindakan yang sama sekali tidak ada gunanya. Di bawah tatapan tak berkedip dari banyak orang, tinju Mu Chen dan Gu Tianyan akan bertabrakan. Namun, pada saat ini, sisi lain Mu Chen dengan cepat membentuk simbol misterius. Setelah selesainya simbol itu, suara petir yang menakjubkan terdengar dari dalam tubuhnya. Di meridian bagian tubuhnya, manik petir hitam yang tidak rata meledak dengan cepat pada saat ini. Keluar!
Pada saat manik petir hitam meledak, kekuatan mengerikan yang tak terlukiskan menyembur keluar dari dalam, mirip dengan banjir. Cairan petir berwarna hitam meluap, beredar tak menentu di sepanjang meridiannya. Rasa sakit yang hebat menyebar dari dalam tubuh Mu Chen, menyebabkan matanya menjadi merah. Meskipun demikian, dia dengan kuat menahan rasa sakit dan buru-buru menampilkan tubuh Dewa Petir, dengan panik menyerap kekuatan petir yang mengerikan. Wush blar! Pada saat yang sama, tinju keras Mu Chen dan Gu Tianyan saling bertabrakan. Petir berwarna hitam tiba-tiba menyembur keluar dari setiap pori-pori tubuh Mu Chen, bahkan terlihat ada kabut berdarah yang samar. Belas-belas-belas seledakan. Suara yang sangat keras yang mengguncang langit dan bumi terdengar dan bergema di seluruh penjuru wilayah ini. Getaran dahsyat tampaknya menjalar melalui puncak raksasa yang seolah menopang langit. Sementara semua orang dapat melihat bahwa tanah di sana telah runtuh, retakan raksasa tak henti-hentinya memanjang seperti ular piton hitam. Gelombang pecahan batu melesat keluar dari asal tumbukan, menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat melesat ke segala arah, sebelum berubah menjadi pecahan yang menutupi langit dengan ledakan. Semua orang membuka mata lebar-lebar saat mereka menatap tempat di mana pecahan batu terus berhamburan. Tempat itu diselimuti oleh sinar energi spiritual yang tidak menentu, menyebabkan orang tidak dapat melihat dengan tepat apa yang terjadi di dalamnya. Shen Changsheng, Li Xuantong, serta Lin Zheng dan Yao Qingshan mengunci pandangan mereka di sana dengan keseriusan terlihat di matanya. Pada saat tatapan mereka telah tertuju pada asal hantaman, pupil keempatnya berkontraksi dengan keras saat deru guntur yang tidak menentu bergema dengan keras. Detik berikutnya, sebuah bayangan, secara tak terduga, muncul dari tempat cahaya yang menyilaukan. Kedua kaki sosok itu masuk ke dalam tanah, membuat lubang dua kaki di permukaan batu yang keras, sebelum terseret ke belakang. Bekas hangus terlihat pada bebatuan di sepanjang sisi tersebut. Sebenarnya siapa itu? Tatapan semua orang langsung menyatu ke tempat sosok yang ditembak terhuyung dan tersandung, sebelum menstabilkan pijakannya. Saat pancarannya menghilang, sedikit demi sedikit, akhirnya terlihat rambut merah tua yang mencolok. Itu adalah Gu Tianyan. Pupil mata orang yang tak terhitung jumlahnya membesar, bahkan ada yang lupa bernapas saat keterkejutan dan ekspresi tidak percaya muncul di wajah mereka. Bagaimana mungkin? Terlepas apakah lingkungan di sekitarnya adalah Gunung Roh atau alun-alun utara, semua orang bergumam tak percaya. Orang yang terlempar secara menyedihkan, tanpa diduga, adalah Gu Tianyan. Di podium, tatapan para tetua yang menyaksikan pertarungan mulai berubah bermartabat pada saat ini. Apa yang terjadi? Keempatnya, Shen Changsheng, Li Xuantong, Lin Zheng dan Yao Qingshan, memandang dengan takjub pada tontonan yang membuat orang merasa tidak percaya. Bahkan mereka berempat sedikit bisa mendapatkan kembali kejelasannya. Sebelumnya, dua formasi spiritual peringkat 5 tidak mampu memaksa Gu Tianyan ke kondisi yang menyedihkan. Namun, bisakah konfrontasi langsung yang seharusnya tidak memiliki peluang menang sedikit pun ini dapat menghasilkan keunggulan seperti itu? Di bawah tatapan kaget yang menutupi langit, Gu Tianyan perlahan mengangkat kepalanya. Pada saat ini, jejak darah yang jelas menetes dari sudut mulutnya saat dia melihat ke arah puncak raksasa dengan keterkejutan serupa di matanya. Dari sana, energi spiritual yang tidak menentu masih menyelimuti tempat itu. Kamu benar-benar tangguh. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu sebenarnya masih menyembunyikan kartu truf yang bahkan lebih hebat dari dua formasi spiritual peringkat 5. Suara serak dan dalam Gu Tianyan terdengar saat dia menyeka noda darah di sudut mulutnya, sementara tidak lagi tampak santai seperti sebelumnya. Di tengah cahaya di mana energi spiritual yang tidak menentu masih berkecamuk, langkah kaki sepertinya terdengar saat tatapan semua orang tertuju pada area itu. Jelup, jelup, jelup. Suara langkah kaki menjadi semakin berat, dalam pancaran energi spiritual, sesosok tubuh menjadi semakin jelas. Pada saat berikutnya, dia melangkah keluar dari cahaya yang menyilaukan, dan muncul di hadapan semua tatapan. Enges! Ketika sosok itu muncul, semua orang langsung menghirup udara dingin. Mu Chen yang muncul di hadapan mereka mengalami perubahan besar dari penampilan sebelumnya. Garis-garis pecah muncul di tubuhnya saat cairan petir berwarna hitam mengalir tanpa henti dari pori-pori tubuhnya.
Jika Mu Chen sebelumnya memberi orang perasaan lembut dan tenang, saat ini dia mirip dengan makhluk yang merangkak keluar dari kedalaman untuk menghancurkan langit dan bumi, menyebabkan jantung orang berdebar. Apa itu? Semua orang kaget melihat perubahan Mu Chen. Energi destruktif yang terpancar darinya, apakah itu benar-benar sesuatu yang dapat ditampilkan oleh seseorang pada fase awal Huatian? Itulah tubuh Dewa Petir. Gumam Shen Changsheng dan Li Xuantong saat mata mereka dipenuhi keraguan. Mereka mampu mendeteksi fluktuasi familiar dari tubuh Mu Chen. Namun, tubuh Dewa Petir yang mereka kenal ini jauh lebih kuat daripada tubuh Dewa Petir yang mereka kenal. Di alun-alun utara, banyak orang masih terguncang, sementara wajah para tetua di podium berubah muram dan bermartabat. Fluktuasi ini. Mata dekan Tai Chang yang misterius berkontraksi sedikit, sebelum berkata dengan suara lembut, ini adalah kekuatan petir ilahi hitam. Tanpa diduga, ada pancaran petir ilahi hitam di tubuh bocah itu. Dia benar-benar main-main, kata seorang tetua berambut putih di sampingnya sambil menggelengkan kepalanya. Sebelum melanjutkan, meskipun aku tidak tahu dari mana dia mendapatkan petir ilahi hitam itu adalah benda yang bahkan orang-orang dari tingkat Zizun pun tidak akan berani menyentuhnya dengan sembrono. Namun, anak itu berani menyimpannya di dalam tubuhnya. Haha, seni spiritual tingkat dewa pengolahan tubuh itu sungguh terlihat familiar. Dekan Tai Chang tersenyum tipis tanpa berkata apa-apa lagi. Namun, tatapan yang tertuju pada sosok pemuda di layar cahaya terpancar dengan ketertarikan yang semakin besar. Sepertinya Akademi Beichang kita telah menghasilkan bocah nakal lain dengan bakat mengerikan. Di puncak raksasa, di bawah tatapan penuh perhatian dari banyak orang, Mu Chen perlahan mengangkat kepalanya. Dengan cairan petir berwarna hitam mengalir di sekelilingnya, dia menatap tajam ke arah Gu Tianyan. Pada saat ini, suara serak, disertai rasa kehancuran, perlahan terdengar. Ayo lanjutkan. Saat suara serak terdengar, Mu Chen mengambil langkah maju, dan bumi tampak bergetar saat ini.